Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah runtuhnya Imperium Utsmaniyah 1 abad silam, relatif tidak ada lagi pemimpin bagi dunia Islam. Negeri-negeri Muslim tercerai-berai dan usaha menuju persatuannya selalu mendapat kendala yang sangat berat. Para penyuruh persatuan dunia Islam tidak jarang bernasib tragis. Saat dunia Islam dalam ketertindasannya, negeri-negeri lain justru terus bergerak maju. Uni Eropa secara tidak langsung menasbihkan dirinya sebagai penaung bagi umat Kristiani, Rusia dan Cina bagi komunis, India bagi kaum Hindu, Amerika melindungi Yahudi dan Nasrani. Sementara Islam dan kaum Muslim relatif tidak ada lagi yang menaungi peradabannya. Peradaban Islam menjadi semakin lemah, tidak ada yang bisa membela secara maksimal saat umat Islam terjajah, baik di Palestina, Afghanistan, Irak, di Arakan, Afrika, dan di berbagai belahan dunia lainnya. Kondisi umat Islam persis seperti anak-anak yang kehilangan ayahnya, tidak ada tempat mengadu dalam dunia yang semakin menindas. Sebagai contoh, kita menyaksikan bagaimana tanah Palestina sejengkal demi sejengkal dicaplok Israel, sehingga saat ini hanya menyisakan jalur Gaza dan tepi barat yang sempit, dan parahnya, pencaplokan itu sampai saat ini terus berlangsung. Umat Islam di sana terus-menerus dihina, apalagi umumnya pemimpin dunia Islam hanya bisa membisu, mereka tidak berani bersuara. Dalam kondisi seperti ini, sangat logis jika dunia Islam menaruh harapan pada Turki di bawah kepemimpinan Erdogan. Bukan saja karena sejarah, namun juga karena faktor track record kepemimpinan Erdogan. Turki memang belum pernah menjadi negara kuat selevel dengan Amerika, Cina dan Rusia, tapi Erdogan sadar keunggulan peradaban Islam dan sejarah agung bangsanya. Erdogan pernah mengatakan, peradaban besar yang pernah runtuh harus dibangun kembali di atas puing-puing reruntuhannya. Erdogan pun sempat membuat dunia gempar dengan aksi-aksi heroiknya dalam menjaga harga diri umat Islam di hadapan dunia pada berbagai kesempatan. Apa sajakah aksi-aksi heroik Perdana Menteri Turki itu? Sebelum kita lanjut ke video, jangan lupa untuk klik tombol subscribe dan lonceng notifikasi agar Anda selalu mendapatkan informasi terbaru dari kami. Yang pertama adalah Erdogan versus Presiden Israel Shimon Peres. Perdana Menteri Turki Tayyip Erdogan beranjak meninggalkan Forum Ekonomi Dunia di Davos, Swiss setelah menyebut Presiden Israel Shimon Peres sebagai pembunuh. Sebutan itu dikumandangkan oleh Tayyip Erdogan sebagai bentuk keprihatinan terhadap sikap Shimon Peres yang mendukung operasi militer Israel di Gaza. Erdogan menyampaikan keprihatinannya terhadap operasi militer Israel yang menewaskan sekitar 1.300 warga Palestina. Lebih dari separuh di antaranya adalah warga sipil. Saat moderator berupaya memotong pernyataan Erdogan dengan menjelaskan waktunya telah memasuki jam makan malam, Erdogan pun menyela dengan mengatakan, "Jangan interupsi saya, kamu tidak mengizinkan saya untuk berbicara, saya tidak akan ke Davos lagi." Hal ini pun sontak membuat dunia geger karena keberadaan Erdogan menyampaikan kekejaman bangsa Israel di depan publik. Yang kedua, mengubah kembali Hagia Sophia menjadi masjid. Perdana Menteri Turki Tayyip Erdogan menetapkan secara resmi Hagia Sophia sebagai masjid. Keputusan itu diumumkan 1 jam setelah pengadilan administrasi Turki membatalkan kebijakan Mustafa Kemal Atatürk yang mengalihfungsikan Hagia Sophia jadi museum pada tahun 1934. Pengadilan memutuskan kebijakan pemerintah Atatürk yang sekuler itu melanggar hukum. Erdogan mengatakan Hagia Sophia yang usianya hampir 1.500 tahun tetap terbuka untuk Muslim, umat Kristen, dan warga asing. Namun rakyat Turki berhak mengubah bangunan bersejarah itu menjadi masjid. Erdogan sendiri telah lama berupaya membawa ajaran Islam pada dunia perpolitikan Turki. Selama 17 tahun ia mengisi jabatan publik. Ia telah lama mengusulkan pengembalian status Hagia Sophia, bangunan bersejarah yang telah berdiri sejak abad ke-6, menjadi sebuah masjid. Bahkan sejak ia berkampanye menjadi wali kota Istanbul. Yang ketiga, Erdogan selamatkan martabat bendera Turki di KTT G20. Seorang pemimpin negara tentu menghormati bendera nasional karena merupakan identitas penting negaranya. Itulah yang diperlihatkan Perdana Menteri Turki Recep Tayyip Erdogan dalam sesi foto bersama para pemimpin KTT G20 di Saint Petersburg. Dalam sebuah video terekam, Erdogan yang tiba di tempat lokasi bersama Perdana Menteri Inggris David Cameron mengambil gambar bendera yang berada di bawah kakinya. Padahal bendera-bendera tersebut sengaja diletakkan oleh panitia untuk menandakan posisi para pemimpin itu berdiri. Dalam sesi foto bersama itu, Erdogan berdiri diapit oleh Kanselir Jerman Angela Merkel dan Perdana Menteri India Manmohan Singh. Aksi pungut bendera itu disadari pertama kali oleh Presiden Amerika Serikat Barack Obama, Cameron, dan Merkel yang berdiri tidak jauh dari Erdogan.
Hal ini pula menunjukkan bahwa betapa besarnya rasa nasionalis seorang Erdogan kepada negaranya. Yang terakhir, Erdogan janji bebaskan Al-Aqsa dari Israel. Perdana Menteri Turki Recep Tayyip Erdogan berjanji untuk membebaskan Masjid Al-Aqsa dari Israel setelah mengubah Hagia Sophia menjadi masjid. Dalam situs kepresidenan Turki mengatakan, kebangkitan Hagia Sophia menandai pembebasan Al-Aqsa. Kebangkitan Hagia Sophia adalah jejak kehendak umat Islam di seluruh dunia yang akan datang. Kebangkitan Hagia Sophia adalah kebangkitan api harapan umat Islam dari semua yang tertekan, tertindas, dan dieksploitasi. Menurut Jerusalem Post, pidato Erdogan jika diterjemahkan memiliki arti yang sedikit berbeda dalam bahasa Arab dan Inggris. Dalam bahasa Arab, pidato itu mengatakan bahwa mengubah Hagia Sophia menjadi masjid adalah bagian dari kembalinya kebebasan untuk Al-Aqsa, yang pada dasarnya berarti Israel harus disingkirkan agar berhenti mengendalikan kota tua Yerusalem, di mana Al-Aqsa berada. Erdogan berjanji akan bebaskan Al-Aqsa dari penjajahan Zionis Yahudi, dan dia mulai menyiapkan rencana dan cita-cita untuk membersihkan setahap demi tahap rezim-rezim yang menjadi penjaga Zionis Yahudi. Itulah beberapa aksi heroik seorang Recep Tayyip Erdogan yang membuat dunia tercengang, dan khususnya umat Islam menjadi bangga akan tindakannya yang memperjuangkan harkat dan martabat umat Islam di mata dunia.